Yakobus 5 ayat 16b. ayat 16b. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16b yang berkata, doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Selamat mendengarkan. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Shalom anak-anak rumah roti. Wah, bulan ini bulan yang paling membahagiakan buat kita semua ya. Karena bulan Desember adalah hari Natal. Kita semua pasti merayakan. Bahkan bukan hanya anak-anak rumah roti, seluruh dunia merayakan hari Natal. Lah, pasti kalian merayakannya tidak satu kali. Pasti berkali-kali ya. Ya, di sekolah kita merayakan Natal, di rumah roti kita merayakan Natal. Di mana lagi? Di gereja kita juga kita merayakan Natal. Wah, pokoknya Natal ini sangat menggembirakan buat kita semua. Tapi jangan lupa ya, kalian semua harus tahu apa itu arti Natal. Nah, kesempatan ini kita akan memulai ibadah online kita. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik, bulan yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Kami boleh merayakan Natal dengan suasana gembira, sukacita, dan damai sejahtera. Kami mengucap syukur kepadamu. Pada kesempatan ini kami akan beribadah lagi Tuhan, untuk juga merayakan Natal. Engkau menjamah setiap kami untuk kami menyiapkan hati kami yang terbaik, karena kami ingin tahu persis apa makna Natal buat hidup kami. Mari Tuhan Kau memberkati ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo, karena ini suasana Natal, kita harus bersuka cita dan kita akan memuji bersama-sama ya. Ayo kita bersama-sama.
Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Ya, anak-anak Rumah Roti luar biasa. Teman-teman kita pada memuji Tuhan luar biasa. Ya, yang diharap kalian juga kesempatan ini ikut memuji Tuhan, memuliakan nama Dia. Ya, sekarang kesempatan ini kita akan menghafal ayat hafalan pada kali ini diambil dari Yesaya 9 ayat 5b, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya 9 ayat 5b, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebabku yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan kesempatan ini Ibu Yanti akan cerita. Judul cerita kali ini adalah Mesias yang dijanjikan. Ya, Mesias yang dijanjikan. Bu Yanti mau tanya dulu, siapa anak-anak Rumah Roti yang tahu artinya Mesias? Angkat tangan. Oh, pinter. Mesias
artinya juru selamat. Pintar sekali ya, Mesias artinya juru selamat. Arti dari Mesias yang dijanjikan adalah suatu janji Allah kepada bangsa Israel, menjanjikan suatu hari akan ada Mesias, juru selamat yang datang ke dunia. Kenapa ya Allah menjanjikan Mesias atau juru selamat datang ke dunia? Kita harus tahu ceritanya dulu adik-adik. Rupanya waktu dulu itu bangsa Israel, bangsa Yahudi dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, secara sosial politik sulit karena mereka dijajah oleh tentara Arab dan tentara Asyur. Dan juga imam-imamnya, pemimpin-pemimpin agamanya tidak takut akan Tuhan. Mereka semua menyembah berhala, tidak menyembah Allah yang hidup. Kan Allah kita satu di dalam nama Yesus. Kan ada dikatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Rupanya adik-adik pemimpin agama waktu itu mereka pada menyembah berhala. Akhirnya karena kondisinya sangat sulit menyembah berhala, mereka dalam situasi yang terpuruk, kemiskinan, kesakitan, dan segala sesuatu yang tidak baik. Dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang sulit, bangsa Yahudi nggak ada pertolongan. Mereka mau minta tolong raja, rajanya nggak takut Tuhan. Mereka mau minta pertolongan, minta doa kepada imam-imamnya, imamnya penyembah berhala. Jadi nggak ada yang bisa menolong dalam kesulitan mereka, adik-adik. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia menjanjikan kepada bangsa Yahudi seorang juru selamat, Mesias, yang akan datang menyelamatkan bangsa Yahudi dari kesulitan dan kesengsaraan. Ya, sama aja dengan kehidupan kita saat ini, adik-adik. Kita ada di masa-masa yang sulit, ekonomi sulit, anak-anak juga pada kesulitan di dalam komunikasi, dalam sosial. Kita banyak sekali kejahatan. Dunia ini banyak sekali mengalami penderitaan. Ya mungkin adik-adik nggak ngerasa, tapi seluruh dunia pada mengalami resesi, adik-adik. Kesulitan di dalam hal pangan. Ya karena pangan begitu mahal. Tuh kan kalian tahu sendiri ya, gas ya, kalau beli gas, aduh mahal sekali gasnya, beli apa-apa serba mahal. Tapi adik-adik, kita semuanya perlu Mesias yang harus menolong kita, juru selamat dunia. Karena kita juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Bagaimana ya kita terlepas dari dosa? Yang bisa menyelamatkan juga hanya juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu ada seorang nabi menubuatkan bahwa seorang Mesias akan datang ke dalam dunia, menyelamatkan segala kesengsaraan di dunia ini, secara khusus untuk bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan itu sudah datang. Yang kita peringati adalah hari Natal. Jadi Natal itu memperingati kedatangan Mesias ke dalam dunia ini. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari kesulitan, menyelamatkan kita dari dosa. Kalau Mesias, kalau Tuhan Yesus nggak datang, Tuhan Yesus sebagai Mesias nggak datang, wah, kita mati pasti masuk neraka. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu menebus dosa kita, menyelamatkan kita, membawa kita ke surga. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Ada 4 gelar atau 4 julukan bagi Mesias, bagi juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Bahkan ada lagunya. Ya, lagunya dikatakan ada lagu pujiannya bagus sekali. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai, sembahlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Wow, Mesias Juru Selamat Tuhan Yesus punya 4 gelar, 4 julukan, yaitu tadi katakan 1, penasihat ajaib, 2, Allah yang perkasa, 3, Bapa yang kekal, 4, Raja damai. Wah, kalian harus hafal dong. Ini luar biasa gelar Tuhan Yesus ya, jabatan Tuhan Yesus ini luar biasa buat kita semua. Nah, Bu Yanti akan rinci satu-satu. Penasihat ajaib. Wah, adik-adik, penasihat ajaib itu penasihat nomor 1 di dunia. Nggak ada satupun di dunia ini yang memiliki nasihat yang luar biasa, yaitu selain Tuhan Yesus. Nggak ada, adik-adik. Jadi kalau Tuhan Yesus itu membawa nasihat, selalu ada di dalam kebenaran, selalu ada di dalam kebaikan, selalu ada di dalam satu terobosan-terobosan dan masa depan yang baik. Ya, mungkin kalau adik-adik punya masalah, coba cari penasihatnya kepada siapa? Kepada teman yang nakal? Kan enggak ya. Kepada teman-teman yang bergojol kan enggak. Selalu cari nasihatnya kepada siapa? Ya, kepada orang tua yang baik, supaya kalian dibawa kepada jalan yang baik, atau kepada miss di sekolah ya, atau kepada miss-miss di rumah roti. Itu nasihatnya selalu baik ya, karena nasihat-nasihat yang baik itu diberikan juga kepada orang-orang yang baik. Tapi nasihat dari miss rumah roti, orang tua kita ataupun guru terbatas, kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, kalau Tuhan Yesus pasti bisa, karena Tuhan Yesus tahu hati kita, tahu hati anak-anak semua, bahkan apa yang akan adik-adik lakukan, semua Tuhan tahu. Masa depan kalian Tuhan tahu. Apa yang engkau pikirkan, adik-adik pikirkan, Tuhan tahu. Jadi Dia adalah penasihat ajaib. Gimana caranya kita minta tolong kepada penasihat ajaib? Ya nggak bisa kalau nggak baca Alkitab, karena penasihat ajaib Tuhan Yesus adalah firman. Jadi firman itu adalah dasar kita untuk kita minta nasihat. Dalam kebenaran firman itu Tuhan akan kasih nasihat-nasihat yang berguna untuk masa depan kita. Nah, itu julukan yang pertama. Nah, yang kedua adalah Allah yang perkasa. Wah, senang ya adik-adik kalau perkasa. Adik-adik itu anak-anak rumah roti pasti lihat film-film yang film-film yang seru-seru, yang perkasa-perkasa. Yang adik-adik lihat dulu, apa sih yang idola adik-adik? Wah, semuanya kalah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah perkasa. Artinya apa Allah perkasa? Yaitu seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya Dia yang menciptakan semuanya. Surga, bumi milik Dia. Ya, keperkasaan Tuhan Yesus, coba kalian ingat, di dalam Injil disebutkan ada banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Mujizat untuk menyembuhkan secara fisik. Wah, seluruh mujizat itu kalau adik-adik lihat di dalam belajar dalam Injil, ada 37 loh mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat tentang fisik. Sebutkan 5 mujizat kesembuhan yang Tuhan lakukan. 5. Pinter. Menyembuhkan orang lumpuh. Menyembuhkan orang lumpuh ya. Orang lumpuh dibangkitkan. Terus apa lagi? Menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Mencelikkan mata yang buta. Ya, apa lagi? Ayo, kesembuhan Tuhan Yesus apa lagi?
banyak sekali adik-adik. Ya, ada banyak sekali. Itu secara fisik. Tapi secara alam juga Tuhan Yesus lakukan keajaiban, Allah yang perkasa. Yang kita tidak bisa, Tuhan Yesus bisa. Contohnya apa? Ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus membuat lima roti 2 ikan, memberi makan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Wah, itu mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan mujizat yang berkenaan dengan maut juga Tuhan lakukan. Membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Yaitu Lazarus. Nah, itulah yang disebut Allah perkasa dengan segala pekerjaannya. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu gimana ya Bapa yang kekal? Kita kan punya Bapa ya di dunia ini. Tapi papa mama kita itu nggak kekal, papa kita itu nggak kekal. Suatu hari papa kita itu mati, kapanpun juga kita nggak tahu, pasti mati. Tapi Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal buat kita. Meskipun kita ditinggal orang tua kita, tapi kita punya Bapa yang kekal. Artinya apa? Bapa yang kekal itu sampai suatu hari nanti kita dibawa ke surga kepada Bapa kita. Nah, yang keempat, dia disebut Raja Damai. Raja Damai itu yang mendamaikan antara Allah dengan manusia. Jadi kita harus menjadi pendamai. Kalau ada ya teman-teman kita bertengkar, kita harus menjadi pendamai. Jadi damai yang diberikan Tuhan Yesus itu buat kita semua itu damai yang luar biasa yang dunia tidak bisa memberikan. Karena damai yang di dunia itu sementara dan sifatnya kalau mama sedih, terus kita dihibur, kita makan yang enak, atau kita pergi kemana, atau kita istilahnya sekarang healing supaya kita damai. Tapi itu sementara. Tapi Tuhan Yesus disebut Raja Damai yang memberikan damai sejahtera buat kita semuanya. Wah, hebat ya Tuhan kita, luar biasa. Malaikat Gabriel memberitahu Maria, "Kau akan punya anak." "Bagaimana mungkin?" tanya Maria. "Aku belum menikah." "Roh Kudus akan turun atasmu. Bayi itu adalah anak Allah." Maria pun percaya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga. Maria tidak berdusta. Bayinya adalah anak Allah. Kau harus menamainya Yesus. Bulan berganti bulan. Mereka berdua pergi ke Bethlehem, kampung halaman Yusuf, untuk disensus oleh pemerintah. Setelah menempuh perjalanan jauh itu, Maria siap untuk melahirkan bayinya. Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh. Maka anak Allah lahir di kandang ternak, dibungkus kain, dan dibaringkan di atas tumpukan jerami. Mereka menamainya Yesus.
malam itu, seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di bukit dekat Bethlehem. "Kabar baik," kata malaikat. "Juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palungan." Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat, sehingga langit seakan tertutup oleh mereka. Mereka menyanyi, "Terpujilah Tuhan di surga, dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat pergi, para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu, sang juru selamat, terbaring di atas tumpukan jerami. Tepat seperti yang dikatakan malaikat yang pertama tadi. Setelah melihat Yesus, para gembala memasuki kota. Mereka sangat gembira. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang dan memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Nah, adik-adik anak-anak rumah roti sudah pinter. Jadi harus tahu ya, jangan hanya merayakan Natal rame-rame mendapat hadiah, tapi kita harus tahu arti Natal. Bahwa Tuhan Yesus, Mesias itu datang lahir ke dunia, menyelamatkan kita dan mempunyai gelar-gelar yang luar biasa yang akan menolong hidup kita. Yuk kita bersama-sama kita berdoa, dan kita caranya gimana supaya kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang dari Tuhan, itu surga. Ya kita akan membuka hati kita, percaya kepada Mesias Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita. Ya kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kebenaran firman ini. Kami percaya kepadamu, anak-anak rumah roti dan kami semuanya tidak akan merayakan Natal dengan hura-hura, dengan senang-senang, dengan hadiah yang banyak. Tetapi tolong kami semua mengerti bahwa Mesias Juru Selamat datang untuk menyelamatkan kami semua. Dan Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus yang telah datang ke dunia mempunyai jabatan, mempunyai gelar yang luar biasa, yaitu Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Biarlah Natal kali ini membawa perubahan bagi setiap kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ingat ya, pertanyaannya dijawab. Jadi kalian harus mengerti arti Natal. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Biarlah Natal kali ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang baru buat kita semua. Dan dalam menyongsong tahun baru, kita akan semakin diperbaharui dan kita akan semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, dan kita punya harapan-harapan dan semangat baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.